Silakan Ibu Santi Simanjuntak berdoa, Bu. Bisa dibuka mic-nya, Bu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Urapi hamba-Mu, Pastor Pauzang yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih. Bu Santi Simanjuntak. Nanti untuk pembacaan firman Tuhan dari Daniel 11 ayat 1 sampai 45, yang 1 sampai 22-nya nanti dibacakan oleh Ibu Nirliana. Selanjutnya ayat yang 23 sampai 45 Ibu Sarma. Kemudian 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 33. 1 sampai 15-nya nanti dibacakan oleh Ibu Lilis. Kemudian ayat 16 sampai 33 nanti akan dibacakan oleh Ibu Nomi. Kita mulai dari Ibu Nerliana. Silakan Ibu Nerliana dari Daniel pasal 11 ayat 1 sampai 22, Bu. Bisa dibuka sekarang mic-nya, Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Daniel 11 ayat 1 sampai 45. Saya bacakan sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Seperti dahulu, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat. Tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah. Lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan
berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya, ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meluputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah, walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang. Ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya, raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan. Tetapi mereka akan tergelincir. Maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan, dan merebut kota yang berbenteng. Dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir, dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga
seorang raja perjanjian. Ya. Demikian. Selanjutnya Ibu Sarma, silakan. Baik, saya lanjutkan pasal berikutnya. Ayat berikutnya. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi maut yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, dan orang-orang berkuda
dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Dan ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Demikian. Ya, silakan Ibu Lilis dari 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 15. Oke, baik Pak. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 15. Alangkah baiknya jika kamu bersabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu bersabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberi kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna mengatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Demikian. Silakan. Saya akan melanjutkan. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh.
Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksana, karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Amin. Amin. Terima kasih para lektor, Ibu Nirliana, Bu Sarma, Bu Lilis, Mbak Nomi, dan Pak Yuda. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya Raja Utara dan Raja Selatan. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Saya ini ya, saya spotlight dulu. Ya, bisa dimatikan ininya. Terima kasih Pak Yuda. Luar biasa saudara ya, Raja Selatan dan Raja Utara saudara ya. Itu Daniel 11 tadi itu cerita tentang ini ya, dari zaman pendudukan Roma yang mengalahkan Yunani. Sebenarnya bukan mengalahkan ya, tetapi dia memberontak dari Yunani, dari tekanan orang-orang Yunani ini saudara, Roma ini ya. Kemudian dia berdiri sendiri sampai datangnya Islam, sampai perang salib, sampai jatuhnya Bizantin. Ya, cerita Daniel 11 itu tadi saudara ya. Nanti di kelas apologetik yang baru saya nanti akan cerita tentang itu ya, Daniel 11 saudara ya. Jadi Daniel 11 itu cerita dari Roma, kebangkitan Roma sampai cerita runtuhnya Bizantin saudara ya. Nah, lalu di situ ada yang bagus
mereka tidak peduli lagi dengan dewa-dewa mereka, ya, karena mereka menyembah dewa yang baru, saudara. Nah, inilah, saudara ya, Anda lihat, mereka menyembah dewa yang baru, yang tidak urusan lagi dengan dewa di masa lalu. Itu cerita tentang orang Kristen dengan orang Islam. Ketika orang menjadi Kristen, maka dia tidak peduli lagi dengan dewa-dewa yang lama, saudara. Kalau dia Konghucu, Buddha, apa segala macam, ya, animisme, dinamisme. Karena orang-orang Kristen hanya menyembah Yesus, dan itu adalah dewa yang baru bagi segala bangsa di zaman itu, saudara. Demikian juga orang kalau jadi Islam, saudara ya, itu adalah dewa yang baru bagi segala bangsa. Ketika orang-orang Sunni bisa menguasai 2/3 dunia, dan orang-orang Islam menguasai 1/3 dunia, rumusnya selalu begitu ya, nanti sampai nanti zaman antikris, Islam baru menguasai seluruh dunia. Tetapi sampai akhir zaman, rumusnya Islam maksimum 1/3. Mau tahun berapapun, selalu 1/3, saudara. Anda dari zaman Muhammad, dari zaman lahirnya Islam, atau legenda Muhammad, pokoknya jumlahnya 1/3, saudara. Ya, 1/3 dunia. Dan orang Kristen 2/3 dunia. Selalu begitu ya rumusnya ya. Nah, bukan kebetulan, ya aneh ya. Saya kutak-atik loh kok selalu rumusnya begitu terus. Nah, saudara lihat pertarungan ini, saudara, pertarungan antara Kristen dengan Islam, ya, dengan ceroboh sekali. Orang-orang Kristen ini mengira bahwa lawan mereka adalah fisik, yaitu orang Islam. Salah, saudara. Ya, saya melihat beberapa orang apologet, ya, mereka begitu terobsesi sekali ya, saudara ya. Mereka berpikir bahwa lawan mereka Islam, saudara. Kemudian setelah mereka berpikir lawan mereka Islam, lalu mereka melakukan kalau sekarang belum berani ya, saudara ya. Kalau sekarang memang belum berani. Tapi tindakan-tindakan yang cukup tidak baik, saudara ya. Tindakan-tindakan yang cukup tidak baik dan bukan Kristen sama sekali. Dari zaman perang salib sampai dengan hari ini, saudara ya. Ya, saudara ya. Saudara, ketika saya melawan orang-orang Islam ini, bukan orang yang saya lawan, tapi ideologinya, saudara. Ya, dan Anda banyak sekali tidak mengerti, ya. Banyak sekali tidak mengerti, lalu sok-sokan mengerti, lalu Anda menghakimi saya, saudara ya. Padahal jauh sekali, saudara ya. Contoh Agustan. Balik lagi, ini kan contoh di depan mata Anda. Ketika dia mencaci maki saya, ngutung saya, menggorok saya, segala macam. Apa yang kita lakukan buat dia, saudara? Kita kumpulin 53 juta buat dia. Sampai hari ini tawaran untuk anaknya sekolah pun masih saya buka, saudara. Kita sponsori ya. Coba. Itulah Kristen, saudara ya. Itulah ajaran Tuhan Yesus, mengasihi dan mengampuni, menabur bara api. Bahkan ketika Agustan telepon saya minta doain, kita doain, saudara. Itulah kasih, saudara. Mendoakan musuh-musuhmu. Sementara orang lain, pada misuh-misuh, saudara ya. Misuh-misuh saya, saudara. Nah, saudara, tadi kita baca di dalam 2 Korintus 11, ada Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain, saudara. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Apakah Yesus yang lain, saudara? Simple. Yesus yang lain itu adalah Yesus yang tidak menggenapi hukum Taurat. Ya, yang 25 Desember, yang Paskahnya Jumat, yang Trinitas, Unitarian, Oneness, itulah Yesus yang lain. Serius, saudara ya. Yesus sendiri tidak mengenal Trinitas, Unitarian, Oneness, saudara. Kalau Anda cari di seluruh Alkitab Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru, Anda tidak akan menemukan kata Trinitarian, Unitarian, Oneness. Anda tidak akan menemukan kata itu, ya. Anda tidak akan menemukan segala macam teori-teori itu, saudara. Nggak ada. Homoousia, nggak ada. Sama sekali ya. Hakikat Yesus dengan Allah sama, nggak akan ketemu, saudara. Ya, itulah Yesus yang lain, saudara. Nah, masalahnya bukan Trinitariannya, masalahnya adalah pemaksaan Anda Yesusnya kudu Trinitarian. Nah, itu malah salah. Kalau Anda memahami Yesus, mungkin Trinitarian ya, oke, buat saya Trinitas. Nggak apa-apa, saudara. Tetapi ketika Anda bilang, ini yang paling benar orang lain semua, disitulah Yesus yang lain. Jadi Yesus yang Trinitas, Unitarian, Oneness itu justru Yesus yang lain. Mengapa, saudara? Karena jadi tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kuncinya yang megang justru orang Yahudi, saudara. Ya, apalagi kemudian mengubah semua tanggal-tanggal kalender Yahudi, dirubah semua kan. Para Trinitarian, Oneness ini kan mengubah tanggal-tanggal yang dari Unitarian ini. Bisa beda banget.
dengan kalendernya Yahudi. Ya kan? Dan Yesusnya tidak mengajarkan Anda untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Biasanya begitu Anda terjebak dalam Trinitas Unitarian Oneness, Anda berantem sendiri, saling misalkan caci maki, mengutuki, ya saudara, bahkan saling melapor, saling buka aib, saudara. Itu yang terjadi, saudara, ya. Itu yang terjadi. Luar biasa, ya. Nah, itulah Yesus yang lain. Saya kasih tahu Anda. Hati-hati, saudara. Karena Yesus yang benar adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam Matius 5 ayat 17-19. Yesus yang mengajarkan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan diakonia, saudara. Ya, diakonia. Dan kalau Anda bergaya hidup mewah, maka Anda sedang menyembah Yesus yang lain. Nah, nanti inilah roh yang lain. Apakah roh yang lain? Ketika Anda rohnya tidak berbuah. Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau Anda tidak berbuah roh itu, maka walaupun Anda sikiri para bayi pakara saya pikir itu roh yang lain. Serius, saudara. Semua roh yang diterima oleh pengikut Kristus, orang yang mengaku dirinya adalah murid Kristus, maka dia akan menerima Roh Kudus yang berbuah. Galatia 5 ayat 22-23. Ya, itulah roh yang lain. Kalau Anda tidak menerima berbuah Galatia 5 ayat 22-23, maka Anda sedang punya roh yang lain. Serius, saudara. Anda mau orang karismatik, mau orang Betel, mau orang Pentakosta, mau orang GKI, mau orang Katolik, pokoknya Anda tidak berbuah Galatia 5 ayat 22-23, Anda sedang menerima roh yang lain. Injil yang lain, Injil yang mengatakan bahwa untuk selamat harus percaya Trinitas, untuk selamat harus percaya dengan Unitarian, dengan Oneness, itulah Injil yang lain. Karena Injil itu adalah sebuah kabar keselamatan bahwa untuk kamu bisa selamat, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, Kurios, majikan, dan juru selamatmu, saudara. Sesimpel itu saja. Loh Pak, Yesus Allah? Nggak penting. Nggak penting, saudara. Ya, itulah Injil yang lain. Ketika Anda, wah, untuk selamat harus Trinitas, Yesusmu lah itu. Yesusnya lain, Injilnya lain, saudara. Ya, untuk selamat, masih doa-doa perpuluhan. Untuk selamat kamu harus, untuk selamat Anda harus satu. Apa, saudara? Percaya Yesus adalah Tuhanmu, majikanmu, Adonai, Kurios, Lord. Nggak perlu bilang God. Kenapa? God itu nggak penting. Kalau God itu penting, pasti Yesus akan mengatakan dengan jelas. Seperti, ya, akulah Tuhanmu, akulah gurumu, kan jelas, saudara. Ya kan? Dengan jelas, nggak pakai teka-teki, kan? Kalau sekarang kan gotak-gatik-gatuk. Kedua, mengaku Yesus telah mati dan dibangkitkan, yaitu apa? Juru selamatmu, saudara. Mati dan dibangkitkan tujuannya jadi juru selamatmu. Ya, nah makanya dari satu Injil Yesus yang lain, Injil yang roh yang lain, Injil Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kalau Anda lain semua, maka Anda tidak akan bisa mengasihi, mengampuni, memberkati, apalagi hidup sederhana, saudara. Ketika Yesus hidupnya sederhana, Anda foya-foya, saudara. Ya kan, berfoya-foya di siang hari bolong, kan? Anda bergaya hidup mewah. Ya, ketika Yesus dan para rasul berdiakonia, Anda malah rebutan donasi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Indo.